Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Jurnalis Metro TV kontributor Sumedang, Jawa Barat dipukul oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang. Aksi pemukulan terjadi di sela pertandingan sepak bola antara kesebelasan BPBD dan Polres Sumedang pada Selasa sore kemarin. Akibat kekerasan tersebut, sang jurnalis dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Sumedang lantaran mengalami luka berat pada bagian mata kanannya. Husni Nursyaf, jurnalis Metro TV wilayah peliputan Sumedang, Jawa Barat, harus terbaring di IGD RSUD Sumedang. Husni mengalami luka berat pada mata kanannya akibat pukulan seorang oknum anggota polisi saat pertandingan sepak bola di Stadion Ahmad Yani antara kesebelasan Polres Sumedang melawan BPBD Sumedang pada kemarin sore. Husni memperkuat kesebelasan BPBD mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan menjelang akhir pertandingan saat akan dilakukan tendangan penalti, di mana sebelumnya Husni melakukan tackle kepada pemain lawan di kotak penalti dan sempat ricuh. Namun secara tiba-tiba, seseorang datang dari kursi penonton dan melakukan pemukulan dengan tangan menggunakan cincin hingga mata kanan Husni robek. Diketahui oknum polisi yang melakukan pemukulan berinisial R merupakan oknum anggota Satlantas Polres Sumedang. Pasca kejadian, Kapolsek Sumedang datang melihat kondisi Husni yang diakuinya merupakan rekan baik saat bertugas, sekaligus meminta maaf atas insiden tersebut. Memberikan sanksi pada anggota yang melakukan pemukulan tersebut yang diawali oleh sebab yang sepele karena keduanya berbeda kesebelasan dalam pertandingan bola persahabatan. Jadi sanksinya apa, Pak? Mulai malam ini langsung dilakukan pemeriksaan dan dia akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aturan kode etik Polri. Jadi atas nama Kepolisian Resort Sumedang, saya memohon maaf atas peristiwa ini dan kami pastikan pelaku akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan dalam kode etik Polri. Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumedang Majalengka atau IJTI Suma menyayangkan tindakan pemukulan oknum polisi kepada anggotanya. Meski tidak sedang menjalankan profesi sebagai jurnalis, tindakan kekerasan berupa pemukulan tidak sepantasnya dilakukan kepada siapapun. Atas kejadian tersebut, pihaknya sedang berupaya melakukan proses hukum kepada Polres Sumedang. Menempuh jalur hukum kan? Nah, untuk saat ini kita sedang berupaya melakukan upaya hukum ke Polres Sumedang karena mau tidak mau kita harus menindaklanjuti anggota tersebut. Apapun alasannya, kekerasan tidak diperbolehkan. Apalagi ini menyangkut rekan kita sebagai mitra di lapangan. Laporan kapan? Kita nunggu Husni karena besok dilakukan operasi dulu. Kita nunggu hasil keputusan Husni. Tapi kalau saya sebagai ketua, oke kita lanjut. Kenapa? Ini tidak boleh terjadi dimanapun terhadap jurnalis. Sementara hingga pagi tadi, jurnalis tersebut masih dalam perawatan intensif di RSUD Sumedang yang rencananya akan dilakukan tindakan operasi di matanya akibat putusnya saluran air mata di mata kanan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Pasca kasus pemukulan yang dilakukan oknum anggota Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat kepada jurnalis Metro TV kontributor Sumedang pada sore kemarin, hingga siang tadi korban masih menjalani perawatan dan menunggu jadwal dilakukannya operasi. Di samping itu, Kapolres Sumedang menyampaikan permintaan maaf sekaligus memastikan bahwa oknum anggotanya dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga siang tadi, jurnalis Metro TV kontributor Sumedang, Jawa Barat, Husni Nursyaf, yang menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota Satlantas Polres Sumedang masih menjalani perawatan di RSUD Sumedang. Bahkan siang tadi, dijadwalkan untuk dilakukan operasi dikarenakan putusnya kelenjar air mata sebelah kanan akibat pukulan pelaku yang menggunakan cincin besar. Selagi dilakukannya operasi, siang tadi Kapolres Sumedang beserta jajarannya kembali menjenguk korban.
Kapolres Sumedang kembali menyampaikan permintaan maaf atas tindakan oknum anggotanya. Kapolres juga menjamin biaya perawatan korban selama menjalani perawatan termasuk tindakan operasi hingga korban sembuh. Di samping itu, Kapolres juga memastikan oknum anggotanya yang melakukan pemukulan kepada korban dalam proses pemeriksaan. Pihaknya akan menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku dalam hal ini kode etik di kepolisian. Pertama, permintaan maaf, terus rasa malu dan menyesalkan kejadian yang menimpa saudara Husni ini. Saya selaku pimpinan Polres Sumedang menyampaikan permintaan maaf kami kepada rekan-rekan wartawan atas peristiwa ini. Itu hal yang pertama kali. Yang kedua, untuk anggota kami, personel Polres Sumedang tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan sejak pasca kejadian kemarin hingga saat ini, dan saya pastikan akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini kode etik di kepolisian sendiri maupun hukum acara pidana yang berlaku terkait kasus penganiayaannya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Usai pulang futsal, seorang pemuda dibegal sekelompok orang tak dikenal pada Rabu malam. Selain mengalami luka serius pada bagian kaki, korban juga harus kehilangan satu jari tangan kanannya karena disabet oleh samurai. Korban begal asal desa Pakuberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kini sudah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Cideres setelah mendapatkan pembacokan dari sekelompok orang tak dikenal. Korban terbaring di ruang perawatan bedah RSUD Cideres dengan kondisi kaki dan tangan dipenuhi luka yang cukup serius akibat bacokan senjata tajam. Sementara kejadian ini bermula saat korban dan teman-temannya berkonvoi dengan mengendarai sepeda motor setelah futsal. Di jalan yang sepi, korban secara kebetulan yang paling belakang dari konvoi teman-temannya dihentikan sekelompok orang tak dikenal kisaran berjumlah 10 orang dan langsung kendaraan miliknya ditendang hingga terjatuh. Pada saat itu pelaku mengeluarkan samurai dan membacok korban hingga mengenai jari tangan korban sampai putus. Korban pun akhirnya berlari menyelamatkan diri ke perkampungan meminta bantuan warga. Udah banyakan teman-teman, 12-an, 12. motor. 5 motor. Terus Teh bontuy gitu. Konvoy. Terus yang FPU mah tim on tiheula, ai urang mah dijejak sih motor teh oleh siapa? sama pelakunya. Berapa orang itu? Minimal 10 lah. 10. Terus dijejak langsung jatuh, bangun langsung gini. Ke samurai langsung ke kaki. Ketiganya ini Itu Pepe sendirian di motor? dua orang. Temannya gimana? Temannya luka aja ini, Dibacok juga? enggak jatuh baik. Langsung lompat, orang mah dinya keneh. Itu posisi Febi memang ngebut atau gimana sih nggak jadi sasaran? Enggak ngebut, biasa aja. Konvoy, Iya, konvoy. pulang dari futsal itu. Iya, Nah kalau pelakunya sendiri memang sengaja ngikutin dari belakang atau lagi nongkrong? lagi udah di sana, lagi tunggu aba-aba tuh, langsung di sana deh. Banyakan lagi gini kan, Di pinggir jalan? pinggir jalan. Itu daerah mana? Pakuberem, Jembatan atau di jembatan Ciberem. jembatan Ciberemnya? Itu jam berapa? Iya. Jam 11. Jam 11. Ya. Jadi teman-teman Febi nggak ada yang menolong Febi? Tidak ada, langsung ada tapi udah keluarga langsung dicari pelakunya, tapi gak ada, udah nyebar cuman. Saat itu korban baru selesai dari kegiatan futsal bersama teman-temannya yang kurang lebih 10 orangan ya. Lalu dalam perjalanan pulang di desa Pakuberem itu ada segerombolan motor lalu membegal dengan menebaskan samurai sehingga terputuslah jempol kanannya. Dan juga Febri ini mengalami sabetan samurai di betis sehingga terjadi ruptur tendon. Betis bagian kaki Kanannya. kanan. Sehingga saat itu juga dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Cideres tadi malam sekitar jam 11. Dan saat ini
korban dalam perawatan di ruang kendali RSUD Citeres. Ada ciri-cirinya nggak misalkan dari kelompok geng motor atau apa? Mari kampanye nih, Bang. Terkait peristiwa tersebut, keluarga korban sudah melaporkan ke Polsek Kertajati. Sementara aparat kepolisian saat ini masih berupaya untuk mengejar para pelaku pembacokan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Guna menciptakan rasa aman menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat menggelar operasi Cipta Kondisi dengan sasaran minuman keras. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sejumlah tempat di seputaran Sumedang Kota. Bahkan di antaranya ada juga yang menjual miras di kos-kosan yang dijual secara online. Satuan Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat, sore kemarin melakukan operasi Cipta Kondisi dengan sasaran minuman keras beralkohol. Petugas berhasil mengamankan barang bukti minuman keras di sebuah kos-kosan yang ada di belakang Terminal Ciakar. Petugas mendapati sang penjual menyimpan minuman keras dalam kamar kos-kosan yang dijual secara online. Barang bukti yang ditemukan langsung dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Adanya operasi sempat mengundang perhatian warga lantaran baru mengetahui adanya penjualan minuman keras di dalam kos-kosan. Berbekal informasi baru, petugas beralih ke lokasi lainnya untuk merazia kembali minuman keras. Meski sempat mendapatkan tempat yang menyisakan botol miras kosong, petugas tetap melakukan pencarian. Tempat lain yang didatangi kembali kedapatan menyediakan miras yang masih ada di dalam kardus. Saat itu juga petugas tak memberi ampun dan langsung melakukan penyitaan. Bahkan petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang diduga menjual minuman keras, termasuk memasuki gang-gang sempit yang diduga terdapat gudang penyimpanan minuman keras. Sampai saat ini Polres Sumedang telah melakukan operasi atau penyitaan barang bukti berupa miras. Sudah ratusan botol yang telah kita amankan dan saat ini masih berlangsung operasi pekat. Tujuan untuk operasi Cipta Kondisi saat ini Polres Sumedang dalam rangka bulan suci Ramadan. Diharapkan dengan adanya operasi miras saat ini, masyarakat Sumedang dalam melaksanakan ibadah puasa agar dapat melaksanakannya dengan tenang. Polisi masih akan terus melakukan operasi Cipta Kondisi menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Diharapkan masyarakat dapat dengan tenang dan khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Perhimpunan Advokat Indonesia menggelar pelantikan Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan Pengurus Pradi Bandung periode 2022-2026. Ketua DPC Pradi Kota Bandung menyebutkan ada sedikitnya 100 advokat yang siap memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga masyarakat kecil dalam rangka penegakan hukum yang merata dan berkeadilan. Berlokasi di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, ratusan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia menggelar pelantikan Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan Pengurus Pradi Bandung masa bakti 2022-2026. Ketua DPC Pradi Kota Bandung, Yofi Megananda Santosa mengatakan, masyarakat tidak semuanya mampu untuk didampingi oleh kuasa hukum. Untuk itu pihak Pradi telah menyiapkan sedikitnya 100 advokat gratis yang siap mendampingi masyarakat bawah agar mendapatkan payung hukum yang berkeadilan. Kita akan buatkan suatu lembaga khusus ya, di mana kita akan betul-betul bisa menjangkau atau menerima mereka-mereka para pencari keadilan. Bahkan kita telah siapkan 100 advokat ya, 100 advokat yang akan membantu mereka-mereka yang para pencari keadilan yang tidak mampu. PLT Wali Kota Bandung mengapresiasi langkah Pradi tersebut yang siap dalam menciptakan keadilan hukum khususnya bagi warga masyarakat bawah. Tetap bisa bekerja sama dengan
pemerintah Kota Bandung mengawal proses pembangunan, membangun Kota Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik ke depan, termasuk harapannya mudah-mudahan para di Kota Bandung bisa bermanfaat tidak saja bagi anggota tapi tentu bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selama ini, banyak masyarakat yang mengalami kebuntuan ketika harus berhadapan dengan hukum. Untuk itu, Peradi Kota Bandung hadir untuk mendampingi dan berjuang dalam penegakan hukum sesuai amanat Pancasila. Selain itu, Peradi juga menjamin hukum akan terus ditegakkan agar negara tidak runtuh. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Perkumpulan Filatelis Indonesia bersama Pos Indonesia menggelar pameran bertema Bandung dalam Prangko dan Kartu Pos di Museum Kota Bandung. Berlokasi di Museum Kota Bandung, Jalan Aceh, PLT Wali Kota secara resmi membuka pameran bertema Bandung dalam Prangko dan Kartu Pos. Ratusan perangko beragam tema dipamerkan di dalam museum. PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, sangat mengapresiasi penyelenggaraan pameran perangko yang banyak menampilkan perangko dan kartu pos bertema Bandung. Banyak perangko bernilai sejarah yang dipamerkan, bahkan nilainya pun fantastis hingga belasan miliar rupiah. Ketua Umum PFI Pusat Fadli Zon melalui Ketua PFI Jabar menyampaikan, dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan pameran sekaligus peringatan 100 tahun PFI karena Kota Bandung merupakan wilayah pusat Pos Indonesia dan tempat berdirinya penerbit perangko. Ternyata sangat banyak perangko-perangko itu bernuansakan Kota Bandung gitu ya. Dan ternyata selain punya nilai seni, ini punya nilai investasi juga gitu ya. Luar biasa. Nah, ternyata luar biasa karena tadi disampaikan cukup banyak perangko-perangko bernuansa Kota Bandung yang diterbitkan gitu ya. Apakah itu karena kantor pos itu berpusatnya di Kota Bandung atau mudah-mudahan karena memang keindahan Kota Bandung yang diekspresikan dalam benda-benda pos termasuk di perangko. Hari ulang tahun ya Perkumpulan Filateli Indonesia yang ke-100 ya. Jadi perkumpulan filateli yang perkumpulan yang tua ya. Yang cukup tua ya, 100 tahun ya, seperti itu. Selenggarakan di Kota Bandung karena punya nilai sejarah ya. Dan pameran ini juga menampilkan beberapa karya-karya pengumpul filateli dengan nuansa Kota Bandung. Lalu juga ada beberapa dokumen ya, dokumen yang sampai mahal, nanti Bapak bisa lihat sendiri ya. Ada yang sampai puluhan miliar. Peringatan 100 tahun PFI juga akan menggelar pemberian anugerah kepada sejumlah tokoh filatelis yang dianggap berjasa dalam membangun organisasi PFI, sekaligus mereka yang turut serta membawa kekayaan dan keunikan perangko Indonesia ke kancah internasional. Filateli bukan hanya sekedar hobi, tapi juga kegiatan yang mengandung nilai-nilai ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan penghormatan atas nilai-nilai sejarah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama, dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.